Ini kan kita latihan ya. Nanti banyak, kalaupun banyak kekurangannya kita akan perbaiki di kemudian hari. Oke, kita lanjutkan acara kita. Materi berikutnya adalah 10 kesalahan pemula dalam memilih Bitcoin yang akan dibawakan oleh Pak Chandra. Waktu dan Pak kami persilahkan. Berapa menit kita waktu punya? Ya. Berapa menit waktunya? 45. Baik, selamat siang rekan-rekan semua, baik yang ada di atas maupun di bawah. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara siang hari ini. Sebelumnya kita apresiasi terlebih dahulu Fedi, Bitcoin Indonesia, dan Kantina. Semoga kegiatan ini bisa menjadi satu kegiatan yang tetap tiap bulan kah, tiap 6 bulan kah, tiap 1 tahun sekali kah, sehingga komunitas Bitcoin di Bandung bisa semakin berkembang. Baik, kita mulai dengan pemaparan. Perkenalkan, nama saya Chandra, saya tinggal di Bogor. Kebetulan saya baru belajar Bitcoin dan ada banyak suhu-suhu di sini yang membantu saya untuk belajar lebih dalam lagi. Saya ingin bagikan ilmu yang saya dapatkan dari mereka kepada rekan-rekan semua, khususnya bagi para pemula. Karena ada begitu banyak kekeliruan yang bisa jadi kita lakukan sebagai pemula. Ini merupakan rangkuman dari sebuah buku yang kita pelajari dari BEA dan kemudian ada beberapa pengalaman pribadi dan mungkin rekan-rekan pernah mengalaminya pula. Sehingga kita sama-sama sharing di sini untuk bisa mentertawakan kebodohan kita sebelum-sebelumnya pada saat kita belum kenal Bitcoin. Ya, 10 kesalahan terbesar dalam Bitcoin, kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Oke, ini udah bisa. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah sedikit menunggu. Saya Chandra, kebetulan saya baru belajar tentang Bitcoin dan ada banyak kekeliruan yang pernah kita lakukan serta pemaparan ini mungkin tidak sempurna karena saya juga baru belajar juga. Jadi mohon dimaafkan apabila ada beberapa yang tumpang tindih di presentasi ini ya. Oke, sudah bisa. Baik, pertama salah satu prinsip yang kita pelajari di Bitcoin adalah don't trust, verify. Jadi jangan percaya apa yang saya katakan, kalian bisa verifikasikan sendiri. Itu satu prinsip utama dalam belajar Bitcoin. Karena ada banyak penipuan, ada banyak scam, ada banyak informasi yang luar biasa banyak yang bisa jadi itu membantu atau justru mencelakakan kita. Sehingga apapun informasi yang rekan-rekan terima, pertama adalah
jangan percaya. Tapi kita ada waktu untuk memverifikasikan apakah informasi yang diterima itu benar atau tidak. Yang kedua ada tiga syarat dan ketentuan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pada saat kita belajar Bitcoin, kita perlu siapkan mental kita itu sendiri. Karena apa? Karena Bitcoin volatilitasnya sangat tinggi. Hari ini bisa naik sampai sekian persen, 30%, 20% bisa jadi. Atau kebalikannya bisa turun dengan sangat cepat dalam beberapa jam, beberapa hari. Apakah itu bisa 20%, 25%, itu memungkinkan. Sehingga kita perlu persiapkan mental kita untuk bisa belajar tentang Bitcoin. Pastikan pada saat kita belajar Bitcoin, alokasi dana yang rekan-rekan masukkan ke dalam Bitcoin adalah alokasi dana yang bukan akan digunakan mungkin beberapa tahun ke depan. Saran dari beberapa rekan adalah pastikan bahwa uang itu tidak bergerak selama 4 tahun. Artinya sewaktu kita mempunyai alokasi dana untuk belajar Bitcoin dan kita mantap untuk bisa join atau berinvestasi ya. Saya tidak katakan investasi sebenarnya. Saya katakan alokasi uang yang akan kita masukkan ke dalam Bitcoin itu benar-benar uang dingin. Bukan uang dapur, bukan uang belanja untuk anak, bukan uang untuk tabungan anak dan sebagainya. Benar-benar uang tidak akan terpakai oleh kita semua mungkin selama 4 tahun atau 1 kali halving. Dan berapa besarnya? Besarnya tergantung kepada masing-masing kita pribadi. Tapi beberapa saran adalah boleh dialokasikan sebesar 1% dari pemasukan kita, apakah itu tiap bulannya, atau tiap minggunya, atau tiap 2 minggu dan seterusnya. Silakan rekan-rekan bisa bandingkan atau bisa hitung sendiri dalam kalkulasi yang rekan-rekan semua hitung. Misalnya katakanlah saya punya penghasilan misalnya katakanlah 1 bulan 1 juta, ya 1% dari 1 juta kita bisa masukkan untuk belajar Bitcoin atau ya katakanlah investasikan lah ya di Bitcoin itu sendiri. Sehingga pada saat volatilitasnya jelek atau Bitcoin mengalami penurunan harga, kita tidak merasa loss, tidak merasa hilang dan sebagainya. Itu saran yang pernah disampaikan beberapa rekan kepada saya. Yang kedua, fundamental. Fundamental artinya ada banyak bahan yang bisa kita pelajari tentang Bitcoin. Bahannya sangat-sangat banyak ada di internet. Sehingga kita berpikir mungkin bisa jadi kita kekurangan waktu untuk belajar. Sangat banyak. Nanti di bagian akhir dari presentasi ini ada beberapa alamat yang bisa kita pelajari mengenai Bitcoin itu sendiri. Yang ketiga ini sekali lagi NFA bukan financial, bukan saran untuk melakukan saran keuangan ya. Silakan tetap berpatokan don't trust verify. Silakan rekan-rekan bisa verifikasikan tersendiri apa yang rekan-rekan terima siang hari ini ataupun nanti malam pada saat kalian membuka link-link yang akan diberikan di akhir pemaparan ini. Baik, ini sedikit rungkat. Pertama kita akan pelajari 10 hal yang bisa jadi para pemula keliru pada saat belajar tentang Bitcoin. Yang pertama adalah rungkat oleh proyek penipuan. Yang kedua, tidak mencadangkan kata sandi wallet. Ketiga, menyimpan kata sandi di handphone. Yang keempat, membeli Bitcoin dengan kartu pembayaran. Kelima, menyimpan dana besar di exchange. Keenam adalah menyimpan dana besar di mobile wallet. Ketujuh, tidak menggunakan 2FA, two factor authentication. Yang kedelapan, membayar biaya fee yang terlalu tinggi. Kesembilan, menggunakan alamat Bitcoin yang sama berulang kali. Dan terakhir adalah trading crypto. Ini ke-10 hal yang bisa jadi kita keliru. Nah, saya senang untuk bagikan ini kepada rekan-rekan semua berdasarkan buku yang telah kita pelajari semua ataupun pengalaman pribadi. Yang pertama, rungkat oleh proyek penipuan. Pada saat kita belajar Bitcoin ada beberapa pesan yang masuk ke kita lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat Telegram dan sebagainya. Mengajak kita investasi atau mengajak kita untuk mendapatkan untung yang besar dan secara rutin. Hati-hati ketika sudah mendapat ajakan semacam itu, kita harus pertama meyakinkan bahwa itu adalah penipuan. Itu dulu. Kita masukkan dalam pikiran kita bahwa itu semua penipuan sampai kita bisa verifikasi bahwa itu bukan penipuan. Ya. Bisa jadi lewat
pesan-pesan DM di Twitter kah, di X kah, di Instagram kah, dan sebagainya. Itu masuk ke chat pribadi kita sehingga kita terjerumus ke dalamnya. Janji untung besar dan setiap saat bisa mendapatkan untungnya apakah 1% sehari, 2% sehari. Ini seringkali masuk ke dalam DM kita. Pada saat itu masuk, kita perlu ingat prinsip kebalikan dari apa yang ada. Bagaimana kalau kita rugi setiap saat? Nah, jadi ketika ada tawaran itu masuk, kita selalu ingat, bagaimana kalau itu rugi? Kita balikan saja, kontradiktifkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya scammer-scammer itu mencatut nama orang-orang terkenal. Bisa jadi dari Robert T. Kiyosaki atau dari pemilik Microsoft dan sebagainya. Mengajak orang-orang besar di Indonesia ataupun di dunia ini bahwa mereka sudah invest atau mereka sudah masuk ke dalam proyek ini. Seringkali itu adalah scam dan ponzi, kita perlu ingat. Dana yang masuk dari orang-orang sebelumnya dilimpahkan kepada orang-orang berikutnya. Prinsipnya adalah apa yang kita lihat bukan apa yang akan kita dapatkan. Kalau misalnya katakanlah si A mendapatkan $1.000 setiap hari, bisa jadi untuk dia saja, bukan rezeki kita. Itu prinsip untuk bisa melawan penipuan yang ada. Yang ketiga, mereka mungkin bisa jadi memancing dengan trading boots. Ya. Dan prinsipnya adalah pada saat kamu masukkan $1, kamu akan mendapatkan $2. Selama 3 hari kita coba, oh benar ya kita masukkan $1, besoknya kita dapat $2. Kita masukkan $5, wow bisa dapat $10. Akhirnya kita terpancing masukkan $1.000. Apa yang terjadi? Websitenya hilang, orang yang kita komunikasikan, orang yang ngajak kita bisa jadi menghilang dan sebagainya. Sehingga kita rugi. Apakah ini nyata? Sangat nyata. Banyak sekali orang tertipu karena hal ini ya. Saya sudah buktikan kok, selama 7 hari saya masukkan beberapa dolar dan akhirnya kembali dengan 2 kali lipat. Tapi akhirnya adalah hilang semuanya. Berikutnya, kita perlu berhati-hati ketika itu direkomendasikan oleh orang tidak terkenal, mempush kita, memaksa kita, menekan kita agar segera masuk. Kemudian dengan jargon lipat gandakan hasil dan atau bisa jadi tawaran dari orang-orang asing untuk bisa masuk. Kita mesti verifikasi. Ingat prinsip pertama. Ini contoh dari apa yang pernah beberapa orang mereka terjerumus ke dalam beberapa scam karena berkeinginan untuk bisa jadi menggandakan uangnya. Yang paling kanan adalah satu website yang meniru dari web yang cukup terkenal di Singapura, di TCP ya. 1 dan 2 itu adalah akhirnya websitenya hilang, otoritas Singapura segera mengejar para pelakunya dan beberapa sudah ditangkap. Kemudian yang 1 dan 2 itu sama, di TCP Exchange beberapa kali alamat berubah. Perlu rekan-rekan pahami ketika kalian masuk ke website dan 2-3 bulan kemudian websitenya berubah, sudah dipastikan itu scam. Pastikan ya. Kadang-kadang mereka mencatut nama depan dari website yang terkenal, misalnya mexc. Apa, ekornya beda, Binance. Apa, ekornya beda, itu scam. Baris yang ketiga yang warna oranye itu di Indonesia dan akhirnya websitenya hilang. Apakah ada website di dunia ini yang mencatat banyaknya penipuan yang terjadi? Ada, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan melihat di sebelah kiri, itu ada website dari Inggris yang mencatat semua penipuan yang ada di dunia. Ada ratusan ribu yang tercatat di situ. Jadi itu alamatnya adalah, apakah boleh diperbesar? Oh, tidak bisa ya. Jadi sebelah kanan itu ada satu website yang mencatat semua penipuan. Mereka orang dari berbagai negara mencatat semua penipuan ada di situ semua. Alamat website dan sebagainya dan mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan akan terus bertambah. Itu kekeliruan yang pertama, kita terpancing untuk bisa melipat gandakan uang kita dengan proyek-proyek yang penuh dengan penipuan, scammer ataupun ponzi. Yang kedua, sewaktu kita belajar Bitcoin, bisa jadi kita tidak mencadangkan katasan di wallet. Ini sangat-sangat fatal ya. Kadang-kadang kita sibuk, oh udahlah ntar catatnya ntar deh, aduh ntar catatnya deh. Suatu saat kita lupa, kita masuk lagi, sudah nggak bisa.
Dan dari data kira-kira ada 17% pemilik Bitcoin itu kehilangan Bitcoinnya karena apa? Karena tidak mencatat kata sandinya. Dan ada satu pengalaman di Inggris yang hard drive-nya isi 7.500 Bitcoin karena tidak disimpan dengan bagus oleh pembantunya, oleh istrinya ikut kebuang tanpa sengaja dan akhirnya tertimbun dalam satu tanah ya. Ini satu kisah nyata menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa pada saat kita belajar Bitcoin, kita mulai memasukkan anggaran yang kita tetapkan untuk bisa mendapatkan Bitcoin, kita perlu mencatat frasenya. Selalu catat kata sandi wallet Anda saat mengatur wallet dan jangan pernah membagikannya kepada orang lain. Setelah kita catat ya jangan kita pamer-pamerkan begitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah kita menyimpan kata sandi wallet di handphone. Mungkin kita pikir ini praktis, udahlah kita screenshot aja, kita catat di catatan atau di handphone kita kadang-kadang ada satu catatan khusus untuk bisa menyimpan, itu tidak disarankan ya. Jangan pernah melakukan hal itu di iPhone. Lebih baik catat di kertas terpisah, kalaupun itu 12 frase kata, kita simpan 6 frase katanya di tempat mertua, di tempat rumah kita yang lain, dan separohnya lagi di tempat yang lain. Karena apa? Karena itulah harta kita yang akan kita simpan sampai dengan kita meninggal. Jadi ini salah satu cara untuk bisa mengantisipasi. Fakta yang keempat adalah, membeli Bitcoin dengan kartu pembayaran. Nah ini debatable ya, beberapa rekan-rekan Bitcoiner di luar negeri sana mereka tidak setuju menggunakan kartu kredit atau kartu debit kita untuk bisa membeli Bitcoin. Mungkin ada yang tahu alasannya kenapa? Banyak teman-teman OG di sini yang mungkin bisa jadi menceritakan pengalamannya, kenapa kok tidak disarankan. Mungkin di Indonesia ini masih cukup umum ya. Tapi di luar negeri mereka lebih baik tidak menggunakan kartu kreditnya, kartu pembayaran dan sebagainya. Ada yang ingin menyampaikan beberapa alasan kenapa tidak disarankan menggunakan kartu kredit atau lain sebagainya? Prinsip dari Bitcoin adalah meskipun itu transparan, pseudonim ya, dia tidak mau kelacak siapa pemiliknya gitu ya. Seringkali kalau kita menggunakan kartu kredit, kita beli, sudah pasti kelacak. Oh itu yang punya Chandra, pakai kartu nomor sekian, alamat di sini, tempat tinggal di sini, kegiatannya bla 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 bla, semua kerekod. Nah ini yang sebenarnya mesti kita hati-hati. Musuh kita itu adalah diri kita sendiri, kelemahan kita sendiri, ataupun orang lain yang tahu tentang identitas kita. Jadi pada saat kita melakukan pembelian pembelian Bitcoin, ada 4 hal yang perlu kita ingat. Selalu lihat level of anonymity. Jadi privasi kita benar-benar kita lihat. Suatu kita beli ini privasi kita terjaga enggak? Yang kedua, harga pembeliannya bagaimana? Beberapa kartu kredit mencas nilai yang sangat gede. Ada rekan saya sampai 18%, sayang sekali. Casnya ya. Kemudian kecepatan dalam bertransaksi. Bisa jadi suatu kita membeli di beberapa exchange sangat lama, bisa 2-3 hari masuk. Beberapa exchange yang lain bisa jadi lebih cepat dan sebagainya ya. Jadi yang terakhir adalah tingkat kenyamanan dalam proses transaksi. 4 hal ini yang perlu kita ingat pada saat kita mau atau memperoleh Bitcoin. Saran dari beberapa teman juga, beberapa OG yang lain adalah kalau bisa kita menjual barang, waktu dan servis kita untuk bisa mendapatkan Bitcoin. Sehingga identitas kita tidak terpapar. Hacker biasanya lebih canggih dari kita sendiri. Yang kelima, menyimpan dana besar di exchange. Beberapa OG mungkin ingin memberikan saran kenapa kita dianjurkan untuk tidak menyimpan dana besar kita di exchange. Besar ini sifatnya benar-benar subjektif ya. Ada orang beranggapan 5 juta sudah besar, ada beranggapan 10 juta lebih besar, ada yang beranggapan 100 juta besar. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sarannya kenapa kita tidak disarankan untuk membeli dan menyimpan Bitcoin kita di exchange? Terima kasih Bang Ben. Dilihat oleh negara karena ada KYC ya. Apakah exchange bisa bangkrut? Itu yang terjadi di beberapa exchange dunia ya, terkenal ya, bisa bangkrut ya. Apakah exchange bisa di hijack, bisa dibajak? Itu yang terjadi di Binance, di Bybit sama di Indodax ya.
Artinya apakah dana kita aman di exchange? Bisa ya, bisa tidak. Tapi lebih banyak tidak amannya. Maka saran yang ada adalah ketika kita menyimpan di exchange, segeralah kita pindahkan ke wallet pribadi kita. Jadi not your keys, not your coins, itu prinsip yang kedua yang diajarkan pada saat kita belajar tentang Bitcoin. Fakta yang keenam, kita tidak disarankan untuk menyimpan dana besar kita di mobile wallet kita. Itu tidak disarankan. Kenapa ya tadi? Jadi kita memperlakukan mobile wallet kita itu kayak dompet kita ya. Mungkin di dompet kita jumlahnya mungkin hanya 1 juta, 2 juta, masing-masing orang punya keyakinan tersendiri. Sama seperti di mobile wallet. Karena apa yang terjadi di exchange bisa juga terjadi di mobile wallet. Kita tidak tahu dalamnya perusahaan itu kayak mana. Apakah dia punya debt yang sangat besar, apakah dia diambang kebangkrutan, bisa jadi semacam itu. Dan karena itu bukan open source, tidak terbuka, pembukaannya tertutup, kita tidak tahu kedalamannya bagaimana. Maka disarankan adalah ketika kita mempunyai Bitcoin, apakah itu Lightning atau Bitcoin, kita simpan secukupnya aja di mobile wallet untuk transaksi harian, transaksi bulanan dan sebagainya. Kalau kita percayakan di mobile wallet, ada kemungkinan risiko yang akan kita alami, seperti yang ada di exchange. Selalu gunakan code wallet kita untuk menyimpan kekayaan aset digital kita. Yang ketujuh, tidak menggunakan 2FA, Two Verification Authentication. Ya. Itu bisa berupa Google Authenticator atau Microsoft Authentication. Atau kalau rekan-rekan ingin, karena rekan-rekan yakin dengan mobile wallet ke rekan-rekan, bisa juga membeli YubiKey. YubiKey ini kalau 2FA macam Google Authenticator atau Microsoft, kalian harus benar-benar simpan kata sandi yang ada di situ, beberapa rangkaian huruf. Karena ketika handphone kita hilang, tanpa sengaja Google Authenticatornya ke-delete, kalian harus masukkan kode itu. Jadi ada beberapa kode yang selain kata sandi tadi 12 atau 24 frase, kalian harus simpan Google frase kata sandi di Google Authenticator. Kalau kalian menggunakan YubiKey ini bisa jadi lebih aman karena ini kayak macam token, mungkin beberapa dari rekan-rekan punya token dari BCA, punya token dari bank lain ya. Itu semacam ini. Jadi bisa mengenerate kata sandi dan sebenarnya apapun yang terkoneksi ke internet, kalian rekan-rekan harus punya sandi pengamannya. Tujuannya untuk mencegah hacker masuk ke dalam data kita pribadi. Kadang-kadang kita selalu melingkan dengan alamat wallet, alamat email kita ya. Tapi hati-hati, hacker bisa meng-hijack alamat email kita sehingga mengganti password yang kita sarankan di email kita ya. Tapi dengan adanya alat ini lebih sulit. Itu beberapa saran yang disampaikan ya. Jadi selalu aktifkan tuh faktor verification-nya, tulis dan simpan kunci rahasia dengan aman dan nikmati pengalaman online yang jauh lebih aman. Jadi alamat email kita pun bisa kita menggunakan YubiKey ini. Yang kedelapan, membayar biaya fee yang sangat tinggi. Kadang-kadang pada saat kita melakukan transaksi Bitcoin yang on-chain ada 3 ya, ada standar, ada yang harganya ekonomis, ada harganya pengen cepat. Jika mungkin sekali-sekali kita melakukan transaksi, oke, mungkin kita pengen cepat. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang rutin, berkala, bisa jadi sangat sayang membayar beberapa fee yang tinggi, bisa jadi kita pakai ekonomis, sudah pasti nyampe, minimal 10 menit kan. Nah itu sarannya. Karena lebih baik dana kita disimpan di on-chain ya. Untuk transaksinya ya kalau boleh bisa yang level 3 saja lah gitu. Minimal kan 6 blok ya untuk standar itu. Kemudian berikutnya yang ke-9 adalah menggunakan alamat BTC yang sama berulang kali. Jika kita melakukan transaksi secara rutin, memindahkan dari exchange ke wallet pribadi kita. Misalnya hari ini saya gajian nih, saya mau beli lah. Karena kita di Indonesia harus beli di Indodax kah, harus beli di Pintu kah, atau harus beli di Nanovest kah dan sebagainya. Kita akan selalu mengenerate alamat yang baru pada saat untuk transfer ke wallet kita. Itu dimungkinkan oleh wallet-wallet yang terbaru ya. Hierarchical deterministic itu bisa mengenerate alamat kita, mengenerate ribuan bahkan ratusan ribu alamat baru
tanpa merubah kepemilikannya. Jadi pada saat misalnya si A ingin transfer ke alamat Bitcoin kita berikan alamat yang baru. Si C mau kirim, kita berikan alamat yang lain lagi. Tapi intinya masuk ke muara kita. Alamat Bitcoin sepenuhnya transparan, untuk itu kita perlu melindungi kita dengan menghasilkan alamat baru untuk setiap transaksi Bitcoin. Ini yang perlu, kalau rekan-rekan menggunakan Sparrow desktop wallet itu bisa mengenerate ya. Jadi alamat kita tidak menjadi terpapar atau tidak terlacak. Berikutnya yang terakhir adalah trading crypto nih. Kita perlu sekali-kali, kadang-kadang ada sisi greedy kita yang keluar pada saat kita mencoba berinvestasi di Bitcoin ya. Ada sisi pengen cepat kaya, pengen dapat Bitcoin lebih banyak. Kita seringkali dikendalikan oleh sifat cepat untung dan cepat besar. Tapi sebenarnya itulah letak kekeliruannya ya. Kita punya prinsip mungkin beli harga rendah, jual harga tinggi. Mungkin harganya sekarang 70.000, kita berharap akhirnya masuk trading. Kita simulasikan dengan 10 kali, 25 kali, atau 5 kali, 100 kali, bahkan beberapa exchange. Namun hasil akhirnya adalah pasar berbalik melawan kita sehingga kita rugi. Menciptakan trauma yang berkepanjangan. Ya. Jadi kenapa sekali lagi Bitcoin Indonesia tidak mensarankan trading di Bitcoin atau kripto lain? Karena yang kita lawan adalah satu pasar, kedua bandar. Bandar itu seringkali menggunakan analisa, grafik, trading psikologi dan disiplin yang benar-benar sudah tidak ada perasaan. Mereka seringkali menggunakan mesin. Sehingga kita sangat-sangat mustahil untuk bisa menang. Kalau pemenang katakanlah itu laki ya. Namun kalender selalu menyertakan ketidakberuntungannya dalam hidup kita ya. Kadang-kadang kita hanya berharap, wah pasti untung ya. Itu paling hanya sekian persennya lah. 99% banyak yang rungkat ya. Jadi kita harus belajar banyak. Kalau memang niat kita mau trading ya, kedelapan hal ini yang mesti kita pelajari secara berkala. Dan hasilnya belum tentu bisa pasti ya. Beberapa yang jago trading mungkin oke, silakan, tapi itu paling presentasinya berapa lah. Maka Bitcoin Indonesia menyarankan kalau boleh ya di CES saja lah. Tenang ya, 1% dari pengeluaran kita, kalaupun rungkat, kalaupun harga Bitcoin turun, 1% bisa jadi tidak begitu besar. Tapi ketika harga naik menjadi 500.000 US dollar, 1% itu bisa jadi luar biasa banyak dan kita pasti akan berterima kasih terhadap apa yang kita lakukan secara bertahap dan konsisten. Ini yang nggak mudah. Ini yang nggak mudah karena seringkali ada banyak. Jadi memang beberapa saran dari teman-teman yang lain benar, ketika kita memang investasi ya harus sudah alokasikan lah. Jangan lagi diutak-atik lagi tuh dananya. Kadang-kadang kita penasaran, gatel pengen jual, ya itu terserah. Masing-masing punya masalah keekonomi yang beda-beda. Ada saatnya kita jual, enggak dosa juga kalau kita mau jual, boleh silakan. Karena kita yang berkuasa terhadap uang kita sendiri. Ya, ini yang tadi kita sampaikan, kita retail trader seringkali melawannya korporasi. Kita small retail seringkali lawannya adalah mesin-mesin yang dijalankan oleh banyak institusi yang besar. Jadi lebih tenang hodler, sederhana, konsisten, hemat waktu dan sifatnya jangka panjang. Tidak setiap saat kita melihat graph chart sehingga emosi kita, mental kita jadi terganggu ya. Nah, kalau kita analogikan 1% dari pemasukan kita, udahlah 1% ikhlaskan, tapi tetap dimonitor mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, monggo silakan. Suatu saat Bitcoin melonjak, katakanlah kita bisa lihat selama 17 tahun Bitcoin ini harga dari $1 bisa menjadi 70.000 US dollar ya. Tenang, hemat waktu, sederhana, konsisten, jangka panjang, kita bisa fokus terhadap pekerjaan kita bisa fokus terhadap apa yang kita geluti selama ini. Jadi anggaplah investasi atau meluangkan dana kita untuk di Bitcoin itu bisa dianggap sebagai tambahan saja. Jadi kesimpulannya adalah Bitcoin bukanlah skema cepat kaya. Tidak ya. Untuk mencapai nilai 126.000 US dollar, Bitcoin butuh 15-17 tahun ya. Tapi volatilitasnya sangat tinggi bisa membuat apa yang kita masukkan ke dalam Bitcoin nilainya menjadi sangat kecil.
Jadi apabila kita berkesimpulan masuk ke Bitcoin untuk bisa cepat kaya, itu pemahaman yang keliru. Enggak, Bitcoin enggak bikin cepat kaya kok. Kaya itu hanya bonus saja. Karena satu Bitcoin dimanapun juga tetap satu Bitcoin. Kita ada karena ada sistem yang berjalan yaitu fiat, kita selalu membandingkan dengan rupiah yang kita miliki. Tapi sebenarnya satu Bitcoin ya satu Bitcoin. Sama seperti kita membeli emas 1 gram di tahun 80, ya sekarang juga tetap 1 gram. Tidak bertambah jadi 3 gram, 5 gram, tetap 1 gram yang sama dengan 1 gram. Kita beli Bitcoin sekarang, satu Bitcoin, 5 tahun kemudian tetap satu Bitcoin. Menjadi gede karena kita bandingkan dengan fiat. Fiatnya yang lemah, rupiahnya, dolarnya yang melemah. Sehingga Bitcoin kita terasa sangat besar. Skema untuk tidak jatuh miskin secara perlahan. Itu yang kita pahami. Karena nilai inflasi akan selalu memakan hasil kekayaan kita. Misalnya kita punya uang 100 juta sekarang, bisa beli satu rumah mungkin. Tapi tahun depan 100 juta bisa jadi hanya bisa beli perabotannya saja. Karena kemakan oleh inflasi. Inflasi selalu pernah menggerogoti dan kekayaan kita dan Bitcoin mungkin bisa jadi merupakan jalan keluarnya. Itu kesimpulan yang kita dapatkan selama ini dan beberapa tukar pikiran dengan teman-teman OG. Ya sekali lagi Bitcoin sebuah alat yang bagus untuk bisa melawan inflasi, tapi itu bukan tujuan akhir kita. Itu alat saja agar kekayaan kita tidak tergerus inflasi. Ini literasi tambahan. Beberapa rekan bisa melihat bahwa ada banyak bahan yang bisa kita pelajari tentang Bitcoin. Sangat banyak, sangat banyak. Silakan bisa meluangkan waktu 15 menit setiap harinya untuk membaca. Dalam 21 hari itu akan membentuk satu habit yang sangat bagus. Minimal 21 hari lah untuk membentuk satu habit ya. Ada banyak link yang bisa kita pelajari, apakah itu Bitcoin Indonesia XYZ, Linktree dari materi BTC pemula, yang luar negeri ada antonov.com, loop.net, Plan B Network, and the FUD.org, sama learnmebitcoin.com, di YouTube juga banyak. Ada sangat banyak literasi yang bisa kita pelajari tentang Bitcoin. Seringkali kita malah berpikir kadang-kadang kita kurang waktu untuk belajar. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Silakan jika kalian ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Ada waktu mungkin kira-kira 2 menit untuk diskusinya. Oh, saya ingin perkenalkan sedikit tentang Cold Wallet yang tadi saya sampaikannya. Ada Trezor, mungkin beberapa OG di sini sudah menggunakannya, atau Cold Card ya. Ini ya, semacam seperti BlackBerry ya. Mengenai kata sandi yang tadi disebutkan, bisa kalian tulis di kertas ataupun bisa ditata di logam semacam ini. Nah, kalian bisa, rekan-rekan bisa mendapatkannya di CoinCat, silakan bisa, CoinCat, ya kurang lebih semacam itu loh. Selalu beli di pabriknya, jangan percaya ke marketplace, bisa jadi disusupi oleh macam-macam sehingga tahu-tahu Bitcoin kita lenyap. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Kantina, Bitcoin Indonesia dan Fedi. Sangat-sangat apresiasi terhadap waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Chandra. Don't trust, verify. Jangan percaya saya, musyrik. Oke, acara kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah untuk generasi muda nih. Jadi yang generasi muda siap-siap di atas semua nonton, jangan sampai nggak nonton. Bitcoin untuk generasi muda dibawakan langsung oleh Kanda. Tepuk tangan, jangan lupa. Tes. Ya, terima kasih Pak Tiar. Selamat siang semuanya. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir. Mau tahu nggak ciri-ciri bear market itu apa? Kalau ada event Bitcoin kayak gini nih, depannya kosong kayak gini lagi bear market berarti ini. Ya, jadi semangat buat yang udah keburu beli di $100.000, jangan bersedih karena kamu nggak sendirian ya. Bentar, direkam dulu biar masuk YouTube, biar nambah-nambah duit dapat sats. Oke, jadi terima kasih semuanya, terima kasih sudah hadir. Walaupun siang, panas, ngantuk, tapi kita coba tetap fokus buat materi-materi selanjutnya ya. Sebenarnya nggak materi sih, ini cuma sharing aja, sekedar sharing.
Kalau dari saya karena saya kebetulan Gen Z, saya kelahiran 99, izin Pak Ben, Pak Tiar. Jadi mungkin ini yang sedang kita rasakan ya, dan kebanyakan kan generasi di Indonesia tuh, di penduduk Indonesia tuh kebanyakan Gen Z. Gen Z itu kelahiran dari 97 sampai 2013. Dan itu totalnya ada 27% dari total populasi di Indonesia. Jadi sekitar ada 60 sampai 70 juta penduduk muda di Indonesia. Dan yang sisanya ada dari milenial, Gen X, dan baby boomer. Nah, kemudian kenapa saya concernnya ke sini? Karena angkatan muda ini kan harusnya angkatan yang produktif ya, dalam usia produktif, namun sayangnya angkatan produktif ini tidak didukung oleh lapangan kerja yang memumpuni gitu loh. Dari datanya aja, tingkat pengangguran di Indonesia itu yang tertinggi secara rasionya ya. Pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerjanya di Indonesia itu tertinggi se-ASEAN. Jadi bayangkan udah penduduk muda kita banyak, penganggurannya juga banyak gitu. Kasihan banget kan jadi WNI gitu. Jadi disyukuri aja, dan gimana nih kita ke depannya gitu. Kemudian apa aja nih masalah yang ada? Udah generasi muda itu jadi pengangguran, kemudian banyak masalahnya nih. Pertama apa masalahnya? Kenaikan harga rumah. Yang menyebabkan generasi-generasi muda sekarang yang udah dapat kerja nih, misalkan dia udah lolos dari rintangan pertama nih, udah dapat kerja nih. Rintangan keduanya, kenaikan harga rumahnya itu nggak masuk akal di Indonesia. Ya kan? Properti, tanah, semuanya kenaikannya tuh nggak masuk akal. Jadi generasi muda yang udah dapat kerja pun masih nggak sanggup untuk bisa punya rumah sendiri. Yang akhirnya terjebak KPR, atau terpaksa membeli rumah yang jauh dari tempat kerjanya, jadi menghabiskan waktu yang lama di jalanan. Kemudian masalah selanjutnya adalah kenaikan harga pangan gitu. Jadi udah harga rumah mahal, harga pangan terus naik. Dan ini data sampai tahun 2021 doang nih saya dapatnya nih. Tapi apakah di sini ada yang berani dari 2021 sampai 2025 itu harga pangan akan turun? Enggak kan? Harga pangan terus naik. Dan permasalahan selanjutnya, ketika generasi muda ini nantinya akhirnya memutuskan untuk menikah dan punya anak, muncul lagi masalah selanjutnya, yaitu biaya pendidikan. Dan sayangnya ironis ya di Indonesia, biaya pendidikan itu salah satu yang inflasinya paling cepat naiknya. Rata-rata 15 tahun, 15% setahun. Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia. Jadi udah bisa jadi penganggurannya tinggi, harga rumahnya naiknya tinggi juga, harga pangan naiknya tinggi, biaya pendidikan naiknya tinggi. Jadi generasi muda di Indonesia ini sangat sedang berjuang gitu untuk menghadapi semua itu. Dan apa penyebabnya semua ini bisa terjadi? Utamanya terhadap generasi muda gitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Mungkin ada yang mau ngasih pendapat, Mas Bani? Apa gara-gara Jokowi? Enggak, jangan. Juga enggak. Emang enggak ngomong, emang mulutnya emang enggak ngomong, tapi dalam hatinya kayak Jokowi nih, enggak. Mas Kevin apa gara-gara Gibran? Enggak juga, jangan. Mungkin mulutnya enggak ngomong tapi dalam hati Gibran nih, enggak. Kenapa ini semua bisa terjadi gitu? Kita coba tarik mundur sebentar ke tahun 1970 sampai 80, itu harga bakso itu cuma 250 perak gitu. Sedangkan sekarang harga bakso tuh 18.000, bahkan di kantina kalau udah bakso mungkin 50.000 kali. Ya kan? Terus kenapa bisa kenaikannya sampai 7.000% gitu, rata-rata nih ya. Padahal bakso dari zaman dulu sampai sekarang sama aja kan isinya kan. Ya bakso, bihun, mie, nggak ada parutan emasnya gitu. Kenapa harganya bisa tambah mahal setiap tahun? Itu penyebabnya gara-gara ini dia. Inflasi yang diakibatkan dari percetakan uang yang terus-menerus tanpa batas. Jadi nggak ada peraturan yang membatasi Prabowo Gibran untuk stop mencetak uang tuh nggak ada. Nggak ada peraturannya. Dan dampaknya apa? Dampaknya yang kita rasain sekarang ini. Kayak tadi harga bakso yang tadinya murah terus jadi mahal dan sebagainya. Kemudian
itu kan tadi permasalahannya nih. Terus bagaimana bisa terjadi nih inflasi itu tuh? Salah satu penyebabnya ini tadi nanti saya jelaskan 2 penyebabnya. Yang pertama ini gara-gara percetakan uang dengan utang oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan surat utang, kemudian dibeli surat utangnya oleh bank sentral dan bank sentral mencetak uang baru gitu. Nah inilah yang menyebabkan salah satu inflasi bisa terus naik di Indonesia. Mungkin ini buat yang udah sering dengar Bitcoin atau belajar ekonomi, ini udah biasa ya, udah dengar. Dan yang kedua itu adalah karena sistem fractional reserve banking. Jadi uang yang kita taruh di bank itu nggak nganggur, tapi dipinjamkan ke orang lain. Nah tapi ketika uang kita dipinjamkan ke orang lain, saldo kita di bank itu tetap nggak berkurang kan. Jadi istilahnya bank itu meminjamkan uang dari angin ke nasabah yang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita tebak chart. Ada yang tahu nih chart apa? Kalau punya uang, mau nggak invest ke grafik ini, ke chart ini? Ya benar. Ini adalah grafik dari rupiah lawan USD. Terus kenapa kita dengan sadar masih mau menabung menggunakan rupiah gitu? Untuk transaksi itu nggak apa-apa, tapi nggak ada larangan untuk menabung menggunakan alat tabungan yang lain. Seperti itu kan. Apakah ini bisa disebut rukpul juga nih, rupiah? Kemudian dari semua yang kita sudah lihat tadi, apa aja dampaknya? Dampaknya adalah fiat yang terus-menerus dicetak berdampak pada kualitas hidup manusia yang menggunakan sebagai alat transaksi dan alat menabung. Jadi tanpa kita sadari, kayak kita selama ini beli makan, beli-beli aja tanpa kita tracking kenaikan harganya, kita kayak merasa masih fine-fine aja gitu loh. Ini tuh kayak ibarat kodok yang dimasukin ke air dingin, tapi airnya tuh lama-lama direbus. Mungkin kodoknya nggak akan sadar nih, kalau dia tuh lagi direbus, karena dia masuknya dari yang airnya dingin, tapi lama-lama jadi anget. Gitu. Tapi beda kalau kejadiannya, kodoknya itu dimasukin ketika airnya langsung panas. Nah inilah yang terjadi sama inflasi. Kita pelan-pelan tuh emang nggak sadar. Tapi kalau kita tracking ke belakang, kenaikan harganya itu udah nggak masuk akal. Nah, dari semua percetakan uang yang tadi kita bahas, yang menyebabkan inflasi dan kenaikan harga yang lainnya, percetakan uang tanpa batas saat ini merupakan pelanggaran moral yang sangat membebani generasi di masa depan. Pelanggaran moral tanpa konsekuensi apapun di masa kini, namun konsekuensinya harus ditanggung oleh generasi di masa depan. Contoh, kayak tadi harga rumah. Sekarang harga rumah yang kita tahu mahal kan? Apakah itu dampak langsung dari percetakan uang sekarang? Kan enggak. Itu kan dampak dari percetakan uang bertahun-tahun yang lalu. Dan dampaknya baru kita rasakan hari ini sekarang gitu. Harga rumah udah mahal, harga pangan mahal, harga pendidikan mahal, itu karena percetakan uang yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, terus tapi bang gitu kan, seringan tapi bang, apa solusinya gitu? Solusinya tuh apa? Dari semua permasalahan yang tadi kita sudah bahas, solusinya tuh apa? Untungnya manusia adalah pembuat alat yang handal. Seperti kata Bill Gates, Steve Jobs, manusia itu adalah spesies yang mampu membuat alat untuk kehidupannya yang lebih baik. Gitu loh. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan dalam hidup kita atau dalam sejarah peradaban manusia itu selalu bisa menemukan suatu alat untuk memperbaiki permasalahan yang ada itu. Saat manusia merasakan kedinginan dan butuh sesuatu untuk menghangatkan tubuh, manusia menciptakan api. Saat manusia merasakan kesulitan dan membutuhkan sesuatu untuk mempermudah pekerjaan, manusia menciptakan listrik. Saat manusia merasakan kelambanan dan membutuhkan sesuatu untuk mempercepat pekerjaannya, manusia menciptakan komputer. Dan saat manusia merasakan pelanggaran dan membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki moral yang sudah kita bahas tadi, manusia menciptakan Bitcoin. Dan Bitcoin itu adalah alat yang tidak bisa dikontrol oleh pihak tunggal manapun. Kan lagi ramai nih Epstein. Bullshit lah itu, nggak ada pengaruhnya. Kita belajar lagi tentang konsensus di Bitcoin. Alat yang tidak bisa dicetak tanpa batasan oleh pihak manapun. Jadi total Bitcoin itu sudah fix 21 juta tanpa pihak manapun yang bisa mengubah-ubahnya secara seenaknya gitu. Dan alat yang tidak bisa digunakan untuk mengkriminalisasi siapapun. Bitcoin merupakan alat untuk mengatasi pelanggaran moral dari percetakan uang tanpa batas tadi yang sudah kita bahas. Yang merupakan akar dari banyak permasalahan di kehidupan kita ini.
Bitcoin merupakan solusi untuk generasi muda yang sedang berjuang dari efek percetakan uang tanpa batas. Dan sekian dari saya, terima kasih. Iya, nggak ada pertanyaan nih. Ini yang Genzi nggak pengen nanya? Nggak ada pertanyaan? Ya. Oke. Tadi berbicara dengan segala macam permasalahan yang ada. Lantas kalau kita melihat historinya, semuanya itu pasti bakalan ada ledakannya. Bubble-nya pasti bakalan pecah juga kan, mulai dari properti dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bubble dari percetakan uang tanpa batas ini kapan meledaknya dan buat mengantisipasi hal itu kita harus apa? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih pertanyaan Mas siapa? Agam. Oh, bukan Intel kan? Iya. Saya baru lihat soalnya kirain Intel gitu, kalau yang lainnya saya masih kenal gitu. Ya jadi pertanyaannya, ya betul, semua itu bubble. Yang tadi percetakan uang itu pasti bubble dan butuh sesuatu kejadian merisetnya kan. Kayak seperti Perang Dunia Kedua, akhirnya kita dipaksa untuk menggunakan US dollar sebagai global currency dan yang lainnya. Kalau jujur saya sendiri nggak tahu kapan ya, tapi dari sekarang gejala-gejalanya udah kelihatan. Pertama dari tadi yang kita bahas, semua harga naiknya udah nggak masuk akal, kita udah nggak bisa beli rumah, bahkan nanti mungkin ke depan kita udah nggak bisa beli motor bahkan, atau yang lainnya. Dan kondisi geopolitik kayak sekarang lagi kayak begini kan, tepatnya kapan nggak tahu, tapi semoga jangan besok. Saya masih di Bandung, soalnya kalau besok harus balik Jakarta dulu kan. Semoga nggak besok dan nggak dalam waktu dekat, nggak ada manusia yang mau sesuatu buruk terjadi dalam hidupnya, itu kan udah pasti kan. Kalau kapan tepatnya nggak tahu, tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan dari sekarang. Dengan apa? Ya dengan ini tadi. Nonton nggak sih? Tadi kan saya udah ngejelasin solusinya Bitcoin gitu kan. Jadi mulai dari sekarang tuh mulai dicicil aja beli Bitcoin gitu, ditabung gitu. Kayak Pak Chandra bilang itu tadi kayak nabung terus dengan kapasitas tertentu tabungannya jangan langsung all in semua gitu. Yang penting kita membiasakan mentalnya untuk menabung. Jangan mental masukin sekarang besok langsung kali 2, itu nggak ada di Bitcoin. Ya kan? Kayak orang-orang yang merasakan Bitcoin naik ribuan persen pun harus nunggu bertahun-tahun kan. Orang yang beli tahun 2016 kemarin baru 10 tahun kan merasakan Bitcoin 1 miliar seperti sekarang. Berarti mungkin yang bisa kita lakukan, Bitcoin itu mempermudah hidup kita nggak usah mikirin taruh duit di mana nih. Udah kerja taruh di Bitcoin, kalau masih ada waktu sisa bisa kerjain yang lain untuk dapat penghasilan lebih. Gitu, atau bisa melakukan yang lain yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Gitu. Jadi untuk mempersiapkannya bisa mulai nabung Bitcoin dari sekarang. Gitu. Tapi kalau kita melihat ya beberapa hari yang lalu Bitcoin turun 50%, aset nomor 1 di crypto market ya, di cryptocurrency turun 50%. Lantas itu kan pasti akan menimbulkan stigma, wah ini aset scam nih turun 50%, gila gitu kan. Nah itu bagaimana biar kita punya trust, bagaimana biar kita punya, emang Bitcoin ini aset yang bisa dibilang aset masa depan seperti itu. Ya terima kasih. Jadi bagaimana kita bisa trust gitu kan, kalau saya percaya kalau itu harus dari belajar. Orang-orang di sini yang akhirnya masuk ke Bitcoin tuh bukan yang cuma dengar Bitcoin bisa naik kali 10 tanpa belajar terus akhirnya invest atau beli Bitcoin kan. Berarti orang-orang di sini kebanyakan dengar Bitcoin terus mempelajari dari aspek ekonominya, teknologinya, kemudian konsensusnya, dan akhirnya yakin gitu kalau Bitcoin ini bisa sebagai alat menabung yang tepat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, saya yakin itu kita harus belajar sendiri. Atau kayak seperti ini kita berkomunitas, tanya jawab, seperti yang kita lakukan ini, bagus. Udah tanya jawab terus, akhirnya kita bisa sadar dengan sendirinya gitu. Karena tanpa pengetahuan atau tanpa kita cari tahu atau tanpa rasa penasaran, keyakinan itu nggak akan bisa terbangun dalam diri kita. Jadi yang harus kita lakukan kalau harga sekarang nih harganya turun, daripada ngeliatin cat, mending kita belajar yang bisa dari YouTube atau dari Bitcoin Indonesia atau dari grup kita diskusi, sehingga akan menambah keyakinan kita gitu. Dan jangka panjang kita akan lebih panjang ke depannya
Dan kita nggak takut lagi nih ngelihat Bitcoin turun ke 70.000, 60.000. Justru ketika kita sudah yakin dan turun, kita malah senang karena ini harganya lagi diskon gitu. Barang bagus tapi harganya lagi diskon. Seperti itu. Last questionnya, apakah Bitcoin ini aset untuk high class people atau bisa juga buat orang-orang dalam tanda kutip orang-orang bawah? Karena kalau kita melihat ya harga Bitcoin sekarang per satu kepingnya ya 1 miliar lebih lah. Itu kan tentu tidak bisa digapai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip di bawah. Ya seperti itu. Ya, pertanyaan bagus, terima kasih. Justru salah satu fitur dari Bitcoin yang sangat menyentuh hati saya ini deep down nih ya. Nih kalau saya boleh curhat Maya. Itu karena dia bisa dibeli oleh kalangan bawah. Karena tadi kan satu Bitcoin 1 M misalkan. Dia tuh bisa dibagi ke 100 juta Satoshi. Jadi kita nggak harus beli satu Bitcoin. Kita bisa beli fraction, pecahan. Jadi kalau kita punya uang cuma 50.000 nih, pulang dari sini nih, cuma sisa 50.000, kita bisa beli Bitcoin. Jadi Bitcoin itu untuk semua kalangan gitu. Itu yang sangat menyentuh saya gitu. Jadi semua kalangan punya kesempatan yang sama untuk memperbaiki hidupnya di Bitcoin. Jadi Bitcoin itu bukan buat orang kaya, bukan buat elit global. Karena bisa dipecah, siapapun bisa beli Bitcoin dengan harga murah, bahkan 10.000, 50.000. Jadi kita bisa mengalokasikan pendapatan kita, siapapun pekerjaannya apapun, gajinya UMR, di bawah UMR, siapapun bisa menabung Bitcoin dan dengan Bitcoin itu mengembalikan hak asasi manusia untuk menabung. Misalkan kita mau beli emas 1 kilo, harganya kan udah jutaan kan. Dan apakah misalkan saya cuma bisa nabung 300.000, apakah saya bisa beli emas 1 kilo, bahkan 1 gram pun nggak bisa kan. Tapi dengan Bitcoin, dengan pecahan terkecil pun saya bisa beli Bitcoin gitu. Dan ketika Bitcoin anggap naik 10 kali, tabungan saya juga naik 10 kali, berapapun itu. Ya kan, jadi semua orang punya kesempatan yang sama dengan kemampuan yang berbeda-beda itu tadi. Gitu. Jadi ini untuk semua kalangan. Terima kasih Bang Ganda. Menambahkan tadi apa yang disampaikan Bang Ganda. Satu Bitcoin itu kan 100 juta Satoshi. Artinya kalau misalnya nilainya sekarang 1,2 M, berarti satu Bitcoin itu sama dengan 12 rupiah. Karena Bitcoin sama dengan Satoshi, hanya satuannya kecil. Jadi kita mungkin terpaku pada nilai 1,2 M-nya ya, atau 1,5 M-nya, 1,7 bahkan bisa sampai 1,9. Tanpa kita sadari bahwa ada satuan terkecil dari Bitcoin namanya Satoshi, 100 juta Satoshi. Artinya satu Satoshi berapa rupiah? Kalau satu Bitcoin sama dengan 1,2 M, 1,2 M bagi 1 juta, itu artinya satu Satoshi 12 rupiah. Dengan kata lain, kita bisa membeli Bitcoin ukuran rupiah yang paling kecil. Di beberapa aplikasi kayak Mobi itu bisa 500 rupiah. Bisa 500 rupiah kita sudah bisa beli di aplikasi itu. Atau 1.000 rupiah. Itu artinya kita bisa katakanlah menabung dari angka mulai 12 rupiah lah. Satu Satoshi begitu ya. Jadi jangan kita terpaku kalau nilainya yang besar, tidak. Tapi kita lihat dulu, oh nilai terkecilnya. Karena Satoshi itu adalah Bitcoin. Cukup. Izin menambahkan lagi ya, sedikit. Bitcoin akan selalu terasa mahal sama kita. Saya ingat dulu 2013, saya lihat harga Bitcoin $1.000. Wah nggak bisa $1.000 udah mahal banget gitu. Terus pas saya beli tahun 2016 di $4.000, udah mahal banget $4.000 gitu. Terus pas saya beli pas crash 2020 di $16.000, itu udah mahal banget $16.000 gitu. Akan selalu terasa mahal gitu. Tapi yang paling mahal adalah kita tidak membeli. Akhirnya kita ketinggalan terus, akan terus mahal dan akhirnya kita ya udahlah, aku cari proyek lain lah, mungkin yang lebih cuan mungkin nanti gitu. Yang aku masukin 100.000 nanti bisa jadi 1 miliar pertama gitu. Atau lempar 20 juta jadi berapa? Ya mantap gitu kan, jadi gitu kan. Nah gitu. 20 juta jadi berapa PM gitu kan gitu. Selalu mencari itu karena mindsetnya beda. Mindset kita bukan kita cuan berapa kali dalam rupiah, tapi seberapa banyak waktu yang kita bisa saving untuk masa depan dengan Bitcoin gitu. Beda, jadi Bitcoin Indonesia kita fokusnya bukan aku beli Bitcoin sekarang aku bisa cuan 100 kali itu 1.000 kali dalam fiat. Tapi aku mindsetnya adalah akan hanya ada 21 juta
yang nggak bisa didilusi lagi, nggak bisa diencerkan lagi. Dan berapa banyak dari 21 juta ini aku bisa kumpulin. Di saat yang sama, Bhutan udah menambang, Amerika udah menambang, BlackRock pas lagi crash 50% dia malah beli, borong. CZ borong, Binance borong, semua borong. Ya kita di mana gitu. Ya gitu aja sih. Thank you. Maaf kalau terlalu lancang, makasih. Ya, terima kasih. Ini ada lagi? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Iwang. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Agam tadi. Nah, tentunya bagi kami yang masih Gen Z, rata-rata untuk masuk ke Bitcoin masih fase pertama ya, first cycle. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk membangun conviction agar yakin terhadap Bitcoin? Tentunya kalau sesuai motif saran dari Warren Buffett itu ketika extreme fear itu ya waktunya beli, namun hanya mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi intinya kurang lebih sama dengan Mas Agem pertanyaannya ya. Gimana ketika turun tuh kita masih tetap yakin gitu dengan Bitcoin gitu kan. Karena kalau kita melihatnya hanya dari sekedar harga belaka, itu yang akan membuat kita takut untuk masuk gitu loh. Kayak dari 126.000 turun ke 60.000 itu kan udah hilang setengah tuh logikanya kan. Terus bisa aja dia bisa lebih turun lagi nih dan nggak ada jaminan dia turunnya sampai ke berapa gitu. Kalau kita hanya fokusnya ke angka harga itu, ya yang ada hanya ketakutan jadinya. Tapi coba kita ubah mindset kita ubah paradigma kita tuh lebih ke Bitcoin ini sebenarnya apa sih awal penciptaannya, terus teknologinya tuh gimana sih, terus supply-nya tuh apakah bisa ditambah dan bagaimana cara kerja konsensusnya gitu. Jadi ini saran saya untuk sesama Gen Z nih ya, teman-teman sekalian. Nggak apa-apa main HP aja, jangan langsung nengok gitu, santai-santai. Jadi intinya tuh yang membuat kita nggak yakin tuh karena kita nggak tahu justru. Itu. Yang membuat kita nggak tahu, nggak yakin, takut, itu karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita belajar nyari tahu tentang apa itu Bitcoin, bagaimana cara kerjanya, dan Bitcoin itu memang nggak menjanjikan apapun. Justru dengan kita belajar sendiri, keyakinan itu akan terbangun sendiri di dalam diri kita gitu loh. Jadi yang bisa saya sarankan tetap belajar, bisa dari sumbernya dari manapun, sering-sering ikut meet up juga nggak apa-apa, dan sudah banyak sumber gratis belajar Bitcoin. Itu dari saya, semoga menjawab. Ada lagi? Oh ya, silakan. Wah. Siap-siap. Masalahnya ownernya yang nanya. Saya mau tanya kalau misalnya saya taruh atau ingat-ingat pun gitu ya, ingat-ingat seed phrase itu gitu di wallet, ya anggaplah saya dalam perjalanan hidup saya dipanggil kembali Tuhan gitu. Ada kiat apa untuk mengamankan seed phrase? Dan bisa ini untuk heritage atau inheritance atau untuk warisan ke keluarga kita juga itu ya. Mungkin nanti bisa dibantu Bang Dimas kalau juga. boleh tanya dari Mas sendiri untuk 10 tahun ke depan kayak gitu, pandangannya seperti apa sih terhadap Bitcoin dan komunitasnya? Siap-siap ya. Terima kasih pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan. Untuk backup sendiri mungkin bisa bantu jawab, nggak apa-apa. Karena ini lebih cocok karena udah punya keluarga juga. Pertanyaan dari Pak Arya mengenai warisan Bitcoin bagaimana gitu ya. Saya mau sharing sendiri, kemarin pas di El Salvador, saya ikutan conference namanya Plan B Conference di El Salvador, itu yearly ada di El Salvador. Dan saya ikut salah satu talk dari seorang ini, karena saya tertarik mengenai custody juga, warisan juga. Jadi ada satu produk namanya sekarang Anchor Watch. Anchor Watch, Jangkar Watch. Basically itu sebuah platform di mana kamu bisa create sebuah sistem multisig, 3 kunci, in case something happen gitu. Kenapa ini menarik? Karena pas presentasi itu, co-foundernya perempuan, dia kena kanker. Dan dia baru tahu dia kena kanker 3 bulan yang lalu. Dan seminggu yang lalu dia masuk rumah sakit dan 2 hari sebelum dia presentasi dia harus operasi.
operasi kemo. Jadi dia menjelaskan bagaimana warisan ini penting banget. Kalau kita mau mengenai warisan bisa coba pakai Anchor Watch karena dia ada lawyer segala macam semua oke. Atau bisa juga pakai multisig. Multisig maksudnya bikin satu akun, satu wallet, kuncinya dipegang sama beberapa orang gitu ya. Atau bisa pakai Fedi, bikin federasi baru, federasi keluarga, masukin ke Fedi. Atau bisa juga cara paling gampang ajarin keluarga terdekat gitu. Tapi dari statistik biasanya keluarga terdekat tuh nggak akan peduli sama, akan lupa. Akan lupa, saya udah ngajarin istri saya udah berapa ratus kali, tapi tetapnya lupa gitu akhirnya. Ya itu, jadi itu harus ada yang ngajarin sih memang. Jadi jadi istilahnya collaborative custody namanya. Collaborative custody itu banyak, ada Unchained, ada Anchor Watch, ada juga dari Byzantine, apa segala macam kita bisa ngobrol gitu. Tapi ya itu ya bisa diobrolin. Biasanya tuh high network, ultra high network misalnya, atau yang ada fiturnya mungkin, ada ya bisa ngobrol sama berapa. Di sini ada berapa OG ya, yang para Bitcoin whale, mereka nggak, saya tahu tapi mereka nggak mau nunjukin gitu. Mereka udah punya setup sendiri gitu, gitu. Ada Liana juga ya, Diana, Timelock Diana nggak? Ada juga mungkin satu yang saya sangat menarik karena saya pernah ngobrol sama Kevin Look namanya, dia yang bangun ekosistem Liana ini gimana diperuntukkan untuk orang-orang yang takut nanti kalau misalkan kita tiada Bitcoinnya siapa yang mau melanjutkan. Nah jadi dia bikin satu custodial, namanya Liana kalau nggak salah nanti bisa dicek. Jadi itu ada time lock-nya, selama kita hidup kita bisa setting, tapi ini agak ribet mungkin ya, ini hal yang harus sangat dipelajari karena tidak ada orang lain yang menanggung jawabkan selain diri kita. Makanya kayak edukasi tadi, terus ini Liana itu jadi kayak time lock, kita bisa set waktu, misalkan dalam waktu 10 tahun, seed phrase itu anak kita tahu, tapi selama 10 tahun itu nggak bisa diakses sama dia. Nah setelah 10 tahun, baru seed phrase itu bisa diakses sama anak kita. Jadi mungkin itu juga bisa salah satu jadi solusi ke depannya. So I want to ask Kieran, if someone die, for example, how do you manage the heritage, the Bitcoin of someone? Yeah. No. If you die, and how do you manage? How does your children or your family get your Bitcoin? So currently it would be my brother would have access to online space where he would be able to find a password for an encrypted, why am I telling everybody this? Yeah, okay. So he would have access to an encrypted space where there would be a seed phrase and there would be instructions there. But he doesn't have access to that space yet. It only happens when I die. So basically perencanaan inheritance planning, so perencanaan warisan itu sangat penting. Nggak mesti hanya soal Bitcoin, tapi soal yang lain-lain. Karena contoh lainnya juga, misalnya ibu kita meninggal atau bapak kita meninggal gitu kan. Kan pada harta gono gini ada juga, itu rumah bagaimana, tanah bagaimana, semua pasti ribet kan gitu kan. Itu semua harus direncanakan, banyak kita terlupa, terlena mungkin gitu. Jadi mungkin dari sekarang kalau udah punya aset ya direncanakan dari sekarang gitu. Kalau nggak punya aset, ya apa yang mau direncanakan. Ya kita punya rencana untuk punya aset gitu kan gitu. Nah, gitu. Mungkin membantu Pak. Nah, tapi paling gampang sih Anchor Watch ya, Anchor Watch. Daftar, buka aja Anchor Watch, nanti kalau perlu kontaknya, saya punya kontaknya sama CEO-nya langsung. Ya. Simpan di exchange ribet karena ada juga yang meninggal di exchange Indonesia, harus ngurus surat kematian, harus ngurus apa ini segala macam, terus di frozen segala macam gitu. Sama juga ketika kita sakit di rumah sakit, kemudian kita meninggal gitu ya,
itu otomatis rekening bank kita di frozen sama polisi. Kita nggak bisa ngambil duit. Ya, jadi itu juga sebagai salah satu perencanaan warisan mungkin bisa juga bikin asuransi jiwa misalnya gitu. Jadi pas kita meninggal, rekening bank kita di frozen, dibekukan sama pihak sampai kita selesai ngurus surat kematian. Tapi asuransi jiwa cair, jadi kita bisa ngurusin jenazah gitu. Belum. Jadi ini sebagai apa namanya? Sebagai bentuk apa ya? Bentuk perencanaan warisan, Pak. Jadi kayak misalnya pas kita seorang ayah misalnya ya, seorang ayah punya rumah terus dia pas dia meninggal kan rumahnya harus balik nama, harus urus lagi apa itu biaya kan banyak tuh, ada pajaknya lagi segala macam. Ya salah satu cara cheat code-nya itu memang si ayahnya punya asuransi jiwa, pas dia meninggal cair asuransi jiwanya bisa dipakai untuk ngurusin kembali nama, pajak apa segala macam harta gono gini gitu. Kayak gitu. Itu bisa jadi cheat code juga Pak gitu. Thank you. Ya, terima kasih bantuan jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan kedua juga bagaimana tentang komunitasnya ya 10 tahun ke depan gitu. Dan kalau menurut keyakinan saya 10 tahun ke depan tuh mungkin komunitas Bitcoin tuh justru akan lebih berkali-kali lipat eksponensial lebih banyak dari sekarang gitu. Karena saya mungkin mau jelasin sedikit ya. Saya kan community manager di Bitcoin Indonesia. Dan ketika saya ngelihat statistik pertambahan jumlah member Bitcoin Indonesia tuh setiap bulan selalu bertambah. Nggak pernah kita tuh ada bulan menurun gitu. Yang ini menandakan ya mau nggak mau orang-orang pasti nanti akan belajar Bitcoin gitu. Apalagi mungkin sekarang masih merasa baik-baik aja gitu kan. Saya masih bisa bayar pakai kris, pakai rupiah gitu. Nanti ke depan nggak ada yang tahu. Kalau akhirnya keadaan memaksa seperti di Iran kemarin, akhirnya mata uangnya nol melawan US dollar dan akhirnya orang-orang terpaksa pindah ke Bitcoin. Jadi menurut saya ke depannya ya sudah kita buktikan lah. Kita coba bandingkan di tahun ini dibanding tahun 2016 gitu. Bahkan kan ada videonya tuh ketika dulu Bitcoin Conference pertama tuh masih sepi, ini kayak gini nih, ya kan, masih kosong. Tapi di tahun sekarang conference tuh udah benar-benar acara yang megah dan besar gitu, dan banyak partisipannya. Jadi bahkan terus berkembang komunitasnya. Apalagi kita kan mengadakan acara seperti ini pasti akan mengundang banyak orang juga, seperti itu. Nah ini udah mulai bullish ya, udah agak rame orangnya, udah mulai banyak ya. Ya terima kasih. Mungkin ada lagi? Cukup? Oke. Ya, saya kembalikan Pak Tiar, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ganda. Jadi buat yang Gen Z tadi pesannya adalah nggak usah khawatir harganya mahal, beli bisa dari 50.000. Kalau sekarang punya 50.000 tinggal ke kasir, langsung di top apa aja. Langsung jualan, masuk Pak Eko. Iya kita lanjut untuk materi berikutnya adalah cara unik untuk membuat, enggak jadi. Berarti selanjutnya Kevin ya? Langsung ke Kevin, ini legalitas ya? Atau apa? Legitimasi Bitcoin di Indonesia. Silakan Kevin. Ya, tepuk tangan buat Kevin. Cek. Iya, ke bawah. Kok belum ada ya? Nah ini, ya. Terima kasih ke Pak Tiar yang membawa acara Saturday Market ini. Saya akan mengupas dari sisi yang berbeda tentang Bitcoin ya. Tadi dari awal acara sekitar jam 10 kita membahas tentang ekonominya, naik turunnya Bitcoin, terus pengamanan
dari aset Bitcoin itu sendiri, baik di cold wallet ataupun di exchange gitu. Saya akan mencoba dari sisi perspektif hukumnya gitu kan. Saya akan membawakan dari judul legitimasi Bitcoin. Sebelum kita masuk ke perspektif awal gitu ya, kita harus paham dulu apa itu legitimasi. Legitimasi itu lebih ke pengakuan atau penerimaan hak moral hukum bagi ranah publik gitu. Sehingga Bitcoin ini bisa diterima secara publik di Indonesia gitu kan. Next. Ada itunya gitu. Oke, untuk masuk ke ranah legitimasi kita harus memahami dulu dari sisi fenomena teknologi tanpa aturan. Yang kini sah secara hukum gitu kan. Jadi Bitcoin itu bertransformasi, yang awalnya kita kenal Bitcoin itu hanya teknologi blockchain atau sistem IT lah yang biasa kita kenal. Kini menjadi sebuah aset digital di Indonesia gitu kan. Nah, ini gimana bisa bertransformasi dari awal teknologi blockchain menjadi aset gitu kan. Itu perlu adanya naungan atau payung hukum di negara itu sendiri, termasuk di Indonesia. Sehingga dari teknologi menjadi komoditas dan sekarang menjadi aset digital gitu kan. Dan ini regulasinya pun berubah. Yang tadinya berada di naungan Bapepti, sekarang berada di naungan OJK gitu, atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu ada di Undang-Undang P2SK. Mungkin banyak orang yang nggak tahu apa itu P2SK ya. P2SK itu Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan gitu kan. Nah, ini fase awal kemunculan Bitcoin. Mungkin Bitcoin itu awalnya di 2008 yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang kita kenal gitu kan. Namun awal kemunculannya di Indonesia itu dikenal di forum-forum IT atau komunitas-komunitas kecil lah pada saat itu gitu kan. Itu pada tahun 2013 sampai 2014 itu fase awalnya. Dan sikap dari BI, Bank Indonesia gitu kan, Bitcoin itu awalnya tidak diakui gitu. Sehingga banyak orang yang mengatakan Bitcoin itu scam. Nah, sekarang itu Bitcoin bisa dikatakan karena adanya regulasi atau payung hukum, yaitu Undang-Undang P2SK tadi. Nah, tadi fase awal kemunculannya, nah ini fase legalitas komoditasnya. Ini awal dari Indonesia memberikan payung hukum, yaitu dari Bapepti tahun 2019 menetapkan Bitcoin itu sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara legal gitu kan. Nah, sehingga ini akan menjadi trust untuk publik gitu ya, trust untuk masyarakat terkait dengan kepercayaan Bitcoin itu sendiri. Karena mau bagaimanapun ketika kita menyimpan sebuah aset, pasti awalnya kepercayaan, trust kita terhadap aset itu sendiri. Tanpa adanya trust, kita mungkin tidak akan menyimpan Bitcoin gitu ya. Next. Nah, setelah masuk ke fase yang tadi, yang komoditas itu kan komoditas digital beralih, bertransformasi lagi menjadi aset keuangan digital. Ini memperkuat lagi secara trust lagi gitu kan, secara keyakinan bahwa publik itu kadang menanyakan, apa ini udah OJK terlisensi gitu kan, atau terlisensi Bapepti. Ini udah jelas dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Undang-Undang P2SK gitu kan. Perubahan statusnya dari kategori komoditas digital menjadi aset keuangan digital. Dan pengawasannya pun berubah. Yang tadinya Bapepti menjadi OJK gitu. Ini menjadi penguatan trust kepada publik yang ada di Indonesia. Nah, kita sering lihatlah
beberapa transaksi kalau misalkan kita pembelian Bitcoin di exchange ataupun di beberapa exchange lah, exchange lokal ataupun exchange global gitu kan. Namun kita fokus ke exchange lokal gitu kan. Ini kan banyak pajak yang diatur eksplisit dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/2022. Ini sudah diatur bahwa pajak pembelian dari Bitcoin itu sudah otomatis ya dipungut dari exchange itu sendiri gitu, yang terdaftar dari OJK ataupun Bapepti. Sehingga membuktikan bahwa Bitcoin itu diakui di negara Indonesia sebagai aktivitas ekonomi, pembelian ataupun penjualannya. Nah, mungkin dari pembahasan sisi hukum lebih singkat ya, karena bisa disimpulkan Bitcoin itu dari fasenya tidak diakui menuju fase komoditas digital dan sekarang jadi aset keuangan digital. Mungkin tahun yang akan datang yang tadi sudah dipertanyakan sama akang-akangnya gitu kan, itu mungkin Bitcoin menjadi alat pembayaran gitu kan. Kalau sekarang belum, karena kita terbentur oleh peraturan Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia mengatur transaksi itu menggunakan rupiah, sehingga ya Bitcoin masih belum bisa menjadi alat pembayaran. Kalau aset digital sudah ada aturannya jelas, itu di Undang-Undang penguatan sektor keuangan yang memberikan kepastian hukum, payung hukum untuk kepercayaan publik gitu kan. Sehingga sinergi dari regulator itu sendiri, baik yang membuat aturan dan komunitas-komunitas seperti komunitas Bitcoin Indonesia gitu kan. Ini akan menambahkan trust lagi, menambahkan Bitcoin sebagai aset keuangan digital. Mungkin itu dari pembahasan saya. Bagi ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, ini Mas. Izin tanya, di Undang-Undang P2SK yang baru katanya ada kontroversi. Katanya nggak boleh simpan Bitcoin sendiri ya, di wallet sendiri, benar nggak sih? Cek. Boleh nggak di undang-undang yang terbaru? Ya. Di undang-undang yang terbaru. Orang self custody gitu, katanya nggak boleh katanya. Oke. Pertanyaan yang bagus ya untuk kita penyimpan aset Bitcoin. Di dalam aturan itu boleh Kang, karena saya lupa ya pasal KUH Perdata gitu kan. Barang siapapun yang memiliki suatu barang itu menjadi hak milik kita gitu. Yang penting aset yang kita wajib lapor pajak yang tadi sudah tertera gitu kan. Jadi self custody yang kita miliki dari cold wallet itu memiliki hak hukum yang sah untuk dimiliki. Karena di dalam penjelasan yang tadi udah dijelasin dari KUH Perdata jelas bahwa barang yang kita miliki yang sudah menjadi hak milik gitu kan, hak milik kita, SHM lah, hak milik kita itu menjadi barang milik kita. Terkait asetnya berapa di cold wallet itu tergantung dari laporan ke negaranya gitu Kang. Sehingga self custody itu tidak dilarang. Bahkan diharuskan untuk pengamanan ya aset kita sendiri gitu. Mungkin itu Kang. Kalau sudah SHM kan bisa juga diambil negara. Banyak kasus tanah, rumah segala macam yang udah SHM terus jadi malah nggak boleh. Atau yang kemarin PLN numpang di rumah orang gratis terus kemudian dia harus bayar 28 juta pas diminta pindah. Ya. Mungkin otoritas kita sebagai retail ya, kasarnya kita sebagai retail karena otoritas negara mempunyai kewenangan penuh atas kewenangan dari negara itu sendiri. Sebisa mungkin ya kita karena kita sudah memiliki aset Bitcoin itu dan kita simpan baik-baik di cold wallet yang sudah tadi dipaparkan oleh beberapa mentor-mentor kita gitu kan. Itu disarankan ketika kita punya cold wallet gitu. Cobalah untuk privacy gitu. Dalam artian privacy itu untuk mengamankan dari otoritas oknum ya. Saya bilangnya pemerintah yang seperti itu oknum. Jadi tidak semua pemerintah menarik secara paksa gitu kan. Saya bilang itu oknum yang ingin mencoba
mengambil hak kita. Mungkin itu Kang. Oke, dan mau nanya lagi mungkin sedikit agak Oke. relevan sama yang kita lakukan sekarang, Sat Your Day Market. Oke. Dari pandangan profesional Bang Kevin, ini boleh nggak sih kita pakai VD untuk redeem gitu? Oh iya. Kalau dilihat dari sistemnya ya, yang sudah dijelaskan sama Pak Tiar juga gitu kan, sudah sharing sama Pak Tiar, itu sistemnya sama kayak kita nukerin voucher gitu. Bukan kita beli sesuatu pakai sats. Nah itu beda, karena kalau kita perspektifnya kita beli sesuatu bukan pakai rupiah, itu kita kena pidana. Karena melanggar undang-undang transaksi dari Bank Indonesia itu sendiri. Tapi kalau kita sistemnya yang sudah dijelaskan sama Pak Tiar itu, sistem redeem, jadi dalam artian kita menukar sats kita dari rupiah, kita tukar ke poin sats, dan kita belikan barang yang ada di UMKM di sini, yaitu sah secara legal hukum karena pembeliannya bukan pakai sats, tapi penukaran voucher gitu. Mungkin itu Kang. Wah, jaminan ya. Oke. Oke, terima kasih. Siap. Ada lagi gak yang mau bertanya? Mungkin kalau nggak ada untuk mempersingkat waktu lah ya Pak Tiar, bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi aman ya. Oke, teman-teman, kelihatannya juga kita mulai agak lelah, lumayan padat acaranya. Jadi sebentar lagi masuk waktu asar. Jadi mungkin kita break dulu. Kita akan mulai lagi nanti sekitar jam 4. Ya silahkan mingle, diskusi-diskusi atau jalan-jalan lagi lihat booth-booth yang ada, yang di atas. Yang di atas belum ditengok-tengok ini. Silakan main-main ke atas dulu, mau ngopi-ngopi lagi. Oke, itu dulu. Kita break, coffee break for 1 hour. See you next 1 hour.